Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS. Berikut ini adalah jadwal pendaftaran seleksi CPNS terbaru tahun 2021 yang bersumber dari Kemenpan RB. Simak terus video ini ya teman-teman. Nah, untuk jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021, pengumuman seleksinya akan dimulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 13 Juni 2021. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya, ada masa sanggah, pelaksanaan SKD, juga kemudian pelaksanaan SKB CPNS ada di bulan September sampai dengan Oktober. Kemudian sesudah itu ada pengumuman akhir dan masa sanggah hingga penetapan NIP CPNS dan nomor induk P3K. Untuk ketentuan umum CPNS ini sendiri ada 10 nih teman-teman. Yang pertama, warga negara Indonesia, paling rendah usia 18 tahun dan paling tinggi usia 35 tahun pada saat melamar. Kemudian ada juga jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia tertinggi paling tinggi 40 tahun, yaitu untuk dokter dan dokter gigi, dokter pendidik klinis, dosen peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi strata S3 atau doktor. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat dalam instansinya. Kemudian pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian RI. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar sehat jasmani dan rohani. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan. Untuk mekanisme ketentuan SKB CPNS ini berlaku juga pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan CAT-BKN. CAT-BKN ini dilakukan di daerah yang mengadakan tes CPNS. Pemerintah daerah hanya diperkenankan menambah satu tes selain tes SKB dengan CAT dan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai total SKB. Pemerintah daerah tidak diperkenankan menambah jenis tes berupa wawancara. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS selain dengan metode CAT. Instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri Pan-RB selambat-lambatnya tanggal 28 Mei. Nah, jadi fair ya teman-teman. Pemerintah daerah ini tidak diperkenankan untuk menambah jenis tes lainnya selain dengan CAT nih. Untuk SKD bobot nilainya 40% dan untuk SKB bobot nilainya 60%. Jika tes telah dilaksanakan dan ada pengisian kekosongan formasi. Dalam hal ini formasi umum atau khusus masih belum terisi. Setelah integrasi nilai SKD dan SKB, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut ini. Ini nih teman-teman. Jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik.
Jika formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya, pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ada juga jenis formasi khusus CPNS untuk putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Syarat-syaratnya adalah dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal strata 1, tidak termasuk diploma 4. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan dari menteri dilakukan di SSCASN BKN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan CPNS pada masing-masing instansi. Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut diisyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan pula untuk formasi umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan dengan pujian atau cum laude dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul dan program studi terakreditasi A pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus termasuk kategori lulus cum laude dengan perolehan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan cum laude dari Kemendikbud. Untuk formasi khusus lainnya yaitu ada formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Nih, syarat-syaratnya pemilihan formasi jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lain-lain. Silahkan baca sendiri ya teman-teman, terlalu panjang nih kalau dibacakan. Ada juga jenis formasi khusus CPNS untuk diaspora pertama. Silahkan dibaca ya teman-teman. Nah teman-teman, ada skenario untuk formasi khusus tidak terisi atau kosong. Misalnya di salah satu instansi ada satu lowongan untuk ahli pertama perawat. Alokasinya ada 8 orang untuk 3 formasi. Yang pertama formasi umum 5 orang, untuk formasi khusus yaitu untuk cum laude 2 orang dan formasi disabilitas 1 orang. Kemudian setelah dites nih untuk formasi umum misalnya ada 20 pelamar. Peserta SKB-nya ada 15. Kemudian dihitung berdasarkan peringkat. Nih yang lulus SKB adalah 5 orang. Jadi diisi oleh 5 orang dengan peringkat teratas. Kemudian untuk pengisian formasi cum laude misalnya ada pelamar 7 orang. Peserta SKB-nya 6 orang. Nah, peserta SKB ini akan dipilih dengan peringkat tertinggi sebanyak 2 orang. Jadi, pada akhirnya akan diisi oleh 2 orang dari peringkat teratas. Kemudian, untuk formasi khusus disabilitas, misalnya lowongannya ada 1, pelamarnya juga ada 1, tapi si pelamar ini tidak lulus
dalam SKB. Jadi tidak ada pesertanya yang ikut SKB. Nah, untuk mengisi kekosongan ini bisa diambil peserta dari formasi cum laude. Nomor 3, 4, dan 5 nih yang tadi tidak ikut peringkat SKB yang pertama atau di bawah peringkat 1 dan 2. Dan juga bisa diisi dengan formasi yang ikut SKB dari formasi umum. Nomor 6 dan nomor 7, terusnya sampai nomor 15. Nah, yang lulus ini adalah nomor 3. Jadi, formasi disabilitas jika tidak ada yang lulus bisa diisi dari formasi lain dan diutamakan yang cum laude dulu yang mengisi. Begitu ya, teman-teman. Apabila setelah skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, maka akan dilakukan skenario selanjutnya seperti ini, teman-teman. Misalnya di salah satu daerah ada lowongan untuk ahli pertama perawat sebanyak 4 orang di RSUD Cemara, sebanyak 2 orang di Puskesmas Makrayu, 1 orang di Puskesmas Kertapati, dan 1 orang di Puskesmas Keramasan. Formasinya untuk umum, cum laude, disabilitas. Selanjutnya, nah ada orang-orang nih yang melakukan tes pada formasi umum. Mereka melakukan tes SKB dengan peringkat tertinggi, lulus peringkat 1 dan 2, maka akan terisi formasi umum nomor 1 dan 2. Kemudian untuk formasi cum laude, alokasi lowongannya 1, pelamar 3, peserta SKB-nya 3. Nah, ini diambil juga peringkat yang paling atas dan akan lulus orang yang tes pada peringkat pertama. Kemudian untuk formasi disabilitas, misalnya alokasi lowongannya 1, pelamarnya 2, peserta SKB-nya 2. Nih, akan diambil juga peringkat yang paling atas, yaitu peringkat pertama. Nah, apabila di formasi umum, nih, ini juga sama nih. Lowongannya 1, pelamarnya 3, peserta SKB 3. Nah, akan diambil juga orang yang dapat peringkat pertama dinilainya. Nah, apabila formasi disabilitas juga nih, formasi disabilitas juga diambil dari orang yang memiliki peringkat pertama. Apabila di Puskesmas Kertapati ada alokasi pelamar 1, tapi tidak ada orang yang melamarnya, nih akan diisi dari orang-orang yang mendapatkan peringkat 2 di instansi lain. Nih yang tadi nih, ini yang biru yang daftar di Puskesmas Makrayu dan yang daftar di RSUD Cemara warna kuning dan warna hitam. Akan diambil dari peringkat kedua dari masing-masing peringkat yang tertinggi. Begitu juga di Puskesmas Keramasan, jika tidak ada pelamar yang mengikuti SKB sama sekali, akan bisa diisi dari peringkat kedua yang melamar di formasi instansi lain. Begitu ya teman-teman. Peserta dari formasi cum laude dan formasi disabilitas harus lulus nilai ambang batas atau passing grade SKD di formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong. Gitu ya teman-teman penjelasannya, semoga bisa dimengerti. Selamat berjuang dalam tes CPNS tahun ini. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Selamat sukses CPNS 2021. Semoga kalian semua bisa lulus tahun ini tanpa hambatan, tanpa halangan, serta sukses
lulus menjadi PNS. Jika informasi ini menurut kamu bermanfaat, silahkan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.